Panelis dari tadi belum bersuara sama sekali. Mereka yang punya hak untuk bertanya kepada narasumber, Bang Aristo. Oke. Lanjutkan habis Aristo. Langsung dilanjutkan nanti Bang Firmanto ya. Izin dulu Bang Firmanto. Jadi tadi berdebat ya soal metodologi, saya nggak mau terlalu masuk ya ke situ. Walaupun saya tertarik juga dengan metodologi, saya pernah menulis soal metodologi, habis ini bisa dicek. Tapi saya mau tadi ke diskusi yang awal tadi nih soal restoratif justice nih. Tadi pertama Bang Firmanto kan mengatakan oh sudah ada damai, restoratif justice, dan beliau mengatakan ditutup demi hukum. Nah justru ini pertanyaan saya, demi hukum apa? Ya, kompatibilitasnya dengan hukum apa? Karena begini, yang namanya demi hukum itu ada beberapa alasan. Misalnya dicabut kalau delik aduan. Nah ini kan ada yang bukan delik aduan, tadi saya bilang kejahatan terhadap ketertiban umum. Kemudian kalau demi hukum memang salah satunya restoratif justice. Nah justru pertanyaannya adalah kompatibilitas terminologi demi hukum itu dengan prosedur restoratif justice. Tadi Bang Refli mengatakan, terima kasih Bang Refli, saya dibilang canggih, saya juga fans beliau. Satu guru satu ilmu ini Bang ya? Ya saya dulu menonton Keren Cadasnya, channel Keren Cadasnya, tontonan saya zaman COVID itu dari awal-awal. Subscriber Bang Refli. Enggak, tapi begini, Bang Refli kan mau mengatakan, wah ini politik Aristo jangan naif lah, begitu kan kira-kira sederhananya. Nah justru saya mau tanya, kompatibilitasnya sebagai advokat, Bang Firmanto ini mengecek nggak kompatibilitas restoratif justice? Karena syarat-syaratnya tadi, ya tadi dibacakan Bang Refli, walaupun Bang Refli di sini kan yang dipakai Perpol karena KUHP-nya kan belum berlaku. Walaupun pakai KUHP baru betul, memang tidak lolos. Itu yang pertama. Nah, karena menurut saya syarat utamanya yang jujur agak mengganggu saya ya sebagai akademisi hukum adalah tadi privatisasi. Kalau tadi Bang Andi mengatakan Pak Jokowi negarawan, oke lah saya setuju itu manajemen konflik. Beliau memaafkan tanpa permintaan maaf itu mungkin kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh seorang negarawan. Yes, mungkin saya setuju itu. Tetapi menjustifikasi itu melalui instrumen hukum, tolong dong dicek kompatibilitasnya. Karena ada instrumen-instrumen lain loh. Misalnya, ya tutup aja misalnya kalau tidak cukup bukti ya bisa ditutup. Jangan pakai restoratif justice. Walaupun mungkin kalau ditutup kan polisinya terkesan menjilat ludah sendiri. Kalau restoratif justice kayaknya ini win-win nih permintaan. Tapi itu kan ada kompatibilitasnya. Jadi dicek nggak sebagai advokat, Pak ini kompatibilitasnya begini dan bagaimana diskusinya justru kita mau tahu ya. Pertanyaan itu dulu boleh ya Bang Aristo ya dijawab ya Bang ya? Ya boleh, itu boleh. Silakan. Itu ya, Bang. Ya, silakan. jadi kan sebenarnya kan itu domain dari penyidik ya, Aristo ya. Enggak, penyidik kan fasilitator, iya, justru pemohonnya dulu. Setuju, pemohon, termohon dan sebagainya. Jadi kan ada suatu fenomena, ada suatu silaturahmi datang dan sebagainya. Mungkin ini waktu singkat sekali ya, intinya ada KUHP, kemudian ada peralihan, diatur mengenai peralihan, KUHP lama, KUHP baru, kan kira-kira gitu. Semua prosesnya itu sudah dilakukan. Kami juga atas perintah daripada Pak Jokowi itu, Pak Jokowi menyampaikan coba deh dapat diajukan juga restoratif justice. Sehingga diproses lah sesuai dengan hukum. Sehingga akhirnya keluarlah demi hukum. Mengenai detailnya saya rasa hari ini kita nggak cukup waktu nih. Tapi secara ringkas demi hukumnya apa Bang? Seperti itu, artinya sudah ada perdamaian. Ya, bagaimana mekanismenya buat saya adalah sudah di-okein juga oleh Bu Eli tadi. Artinya bukan kita yang kujuk-kujuk dan sebagainya, nggak seperti itu. Tetapi ya sudahlah, sudah keluar SP3 demi hukum, sudah disampaikan dan akhirnya seperti itu, kan gitu nih. Nah, saya ingin menjawab yang lain dulu nih. Ini saya rasa cukup sementara. Walaupun Bang Aristo belum lega sih sebenarnya dengan ya, nanti setelah ini kita ngobrol 2 hari, kira-kira gitu. Harus di publik dong Bang, karena ini kejahatan. Saya akan lakukan di publik nanti bersama Aristo nanti. Ya. Jadi saya juga ingin menyampaikan, yang menjadi persoalan kan sebenarnya sederhana. Ada suatu penelitian terhadap suatu dokumen yang tidak asli. Di mana, ini juga nyambung nanti ke Mas Tri juga. Di mana ada judicial truth lah, kira-kira gitu lah, kebenaran judicial sebagainya. Loh orang yang memiliki ijazah yang kuliah, sudah diverifikasi oleh teman-teman kampus dan sebagainya, sudah digunakan untuk semua proses dan sebagainya, sudah digunakan untuk kerja dan sebagainya, kok dipertanyakan? Kan semudah itu sebenarnya.
ada orang yang mengatakan katanya peneliti. Kita lihat nanti apakah dia benar peneliti apa seperti apa. RRT, pihak RRT. RRT, maksud Anda. kan seperti itu kira-kira ini. Sehingga dilakukan penelitian terhadap dokumen yang tidak asli. Kemudian ruangnya digital dan sebagainya, ada AI dan sebagainya. Dia saja belum tahu itu asli tidak. Dia sudah lakukan kemana-mana, sudah sampaikan kemana-mana, sudah melakukan segala hal. Sehingga akhirnya apa? Pak Jokowi sudah mengatakan, aduh tolong dong hentikan. Kami juga mewakili bertindak sama Pak Jokowi juga menyampaikan itu secara publik berkali-kali di media. Terbuka. Sampai akhirnya Bapak pun pada waktu membuat laporan ditanya, Pak saya sangat sedih. Seperti itu kan. Nah sekarang karena agendanya adalah kasus di stop Egy bantah minta maaf. Kan gitu nih sekarang nih, biar kita balik lagi nih. Maka prosesnya terhadap Bang Egy dan Bang Damai Harilubis sudah keluar SP3. Terkait nanti mengenai truth judicial dan sebagainya, judicial truth dan sebagainya tadi Mas Tri. Itu kita lakukan nanti. Tetapi sesuatu yang kita sampaikan adalah Pak Jokowi sudah diverifikasi, diklarifikasi oleh UGM sebagai lembaga yang kredibel mengeluarkan ijazah beliau. Ya. Dan setelah gamblang disatakan beliau telah mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi, selesai. Dan memiliki ijazah asli dan benar. Yang hari ini setelah dilihat oleh Bu Eli sebagai kuasa hukumnya Bang Egy, menyampaikan kepada kliennya, saya harus salut, saya harus mengapresiasi sekali lagi nih kepada Bu Eli. Kenapa? Beliau sebagai seorang lawyer sudah bertindak benar bagaimana melepaskan kliennya dari kemelut persoalan. Bang Refli dan Bang Emrus, Itu dulu. komentar sesaat. Terima kasih. Harus sudah di Catatan Demokrasi pemirsa.